sebenarnya kita nggak suka pakai istilah UMKM karena membatasi diri. Ya. Kalau saya lebih suka istilahnya startup. Terus cari tahu biar naik level. Om Rehan. Saya tergabung dalam satu komunitas, yaitu komunitas pengusaha tangan di atas. Dan Om Rehan adalah bisa dibilang senior. Beberapa saat saya mentoring ke beliau. Beliau pun juga adalah saat ini juga masih menjabat sebagai, atau sudah diganti Om? Belum. Belum ya? Hitung Oke, hari ini. lagi. Beliau Om Rehan. Om Rehan. Om Rehan. Om Rehan. Selamat siang Om. Siang, Selamat siang Om Juli. Nah, Om Rehan, bahagia sekali kita hari ini, senang sekali bisa hadir Om Rehan di, ini spesial Om, karena ini bisa dibilang episode pertama. Oke, mantap. Dan memang Om Rehan yang menjadi pilihan kita untuk berbagi sebenarnya ke teman-teman, untuk sharing banyak hal tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis. Beliau adalah bisa dibilang founder ya, founder dari Bukan. Oh, justru bukan. Penerus, Oke, penerus. boleh Om Rehan sedikit cerita tentang Om Rehan. Om Rehan ini sebagai apa begitu? Di luar bisnis, Di luar bisnis. Di luar bisnis, ya. Di luar bisnis, kesibukannya paling ngurusin TDA, Om. Oh, ngurusin TDA. Oke, saat ini masih jadi ketua TDA 8.0, tinggal menghitung hari untuk diganti. Itu saja. Tinggal menghitung hari. Menghitung Berarti hari. sebentar lagi nih sudah ada Sebentar lagi. ketua baru. Seharusnya begitu. Tapi saya dapat spill-spillan sedikit nih bahwa Om Rehan sekarang ini justru ditarik naik ke atas lagi nih ke Ya. TDA pusat. Ya, begitu ini. Insya Allah. Di bagian apa itu Om ya? Kalau boleh tahu. Sekarang diberi tanggung jawab untuk edukasi bidang growth. Jadi edukasi level growth itu bagaimana teman-teman itu naik dari pengusaha level UMKM Ya. naik ke level korporasi, Om. Jadi dalam bentuk perusahaan. Nah, itu edukasinya di level growth. Ngeri, berarti lebih jauh lagi. Yang dari UMKM tadi itu Iya. dinaikkan levelnya menjadi level korporasi. Iya, jadi perusahaan. PT. Jadi PT. Jadi PT. Ya, targetnya ke sana, PT korporasi. Korporasi. Nah Om, sebelum kita ngulik sedikit tentang bisnisnya Om Rehan. Om, dalam berproses dari UMKM ke level perusahaan tadi itu, biasanya rata-rata itu perusahaan butuh berapa lama gitu Om? Atau sejauh mana bisnisnya berkembang kemudian dia harus jadi PT gitu? Siap, Om. Jadi sebenarnya mayoritas teman-teman itu sudah di tahap UMKM, Om. Ya, sebenarnya kita nggak suka pakai istilah UMKM karena membatasi diri. Ya. Kalau saya lebih suka istilahnya startup. Teman-teman lagi merintis usahanya dan saya lihat teman-teman juga banyak yang sudah di posisi sebenarnya bisnisnya tuh sudah berkembang, secara omset sudah bagus, secara tim sudah mulai terbentuk. Hanya saja yang teramati ya, apalagi di komunitas TDA, mereka membatasi diri bahwa saya cuma sampai di sini nih, gitu. Kalau ketika teman-teman mau diajak untuk naik lagi dalam bentuk perusahaan, mayoritas sih pembatasnya dari mindset, Om, gitu. Ketika teman-teman jadi perusahaan kan otomatis harus lebih comply dengan aturan, legalisasi, perpajakan, pembukuan, dan lain sebagainya. Ada teman-teman yang membatasi, saya nggak mau repot ngurusin ini. Padahal dia punya peluang karena bisnisnya secara fundamental udah jadi gitu. Oh gitu, nah makanya tadi bidangnya itu bidang Levelnya growth. growth ya? Ya, kalau di Growth. TDA kan kita bagi 3, Om. Yang pertama fundamental. Ini yang mayoritas teman-teman pelajari lah. HR, marketing, sales, keuangan, Ya. leadership, dan lain sebagainya itu dia di level fundamental. Jadi kalau bisnis sudah running, sudah mulai punya tim, keuangan sudah bagus, omset sudah bagus, tahapan selanjutnya harusnya dia berpikir untuk level growth gitu. Jadi bagaimana bisnisnya itu jadi perusahaan. Dan ada alasan kenapa harus jadi perusahaan. Kenapa Om? Kenapa harus jadi perusahaan? Oke, langsung sekarang nih. Betul. Gak apa-apa, supaya teman-teman ini sebelum saya yakin banyak perjalanannya luar biasa hingga ke level perusahaan. Tentunya tidak hanya tiba-tiba setahun di level perusahaan gitu. Oke, ya.
Artinya tetap ada bisnis yang tiba-tiba udah langsung buka perusahaan misalnya, tapi ternyata fondasinya kurang mantap ini. Betul. Akhirnya perusahaannya tidak bertahan lama. Iya. Kan banyak terjadi seperti itu, Om. Kalau saya justru di posisi yang masih membenahi fondasi tadi itu supaya bisa kokoh. Dan saya yakin banyak teman-teman juga yang juga bertanya-tanya kok sampai hari ini bahkan bisnisku sudah 2-3 tahun tapi omsetnya tidak berkembang misalnya. Tidak berkembang. Nah, kalau yang tadi itu Om, gimana itu supaya supaya ke level Ke level perusahaan tadi? Oke. Nah, yang pertama ketika teman-teman memutuskan untuk naik ke level perusahaan, pastikan bisnis modelnya teruji. Dalam artian kalau teman-teman punya produk itu memang sudah teruji bahwa produk itu disukai, target marketnya sudah jelas. Kalau teman-teman, kalau saya kan perdagangan ya, ya saya sudah tahu bahwa oh ini saya punya konsep toko tuh seperti apa, sehingga kalau mau diduplikasi, saya mau buka cabang, polanya tuh sudah bisa 80% berhasil lah. Jadi bukan yang baru uji coba terus belum tentu berhasil, belum tentu menguntungkan, terus teman-teman buka perusahaan. Saya tidak menyarankan, gitu, karena implikasinya ketika teman-teman punya perusahaan itu cukup panjang. Tapi kalau bisnisnya sudah jalan, dalam artian saya dagang, sudah bagus omsetnya, sudah lebih dari 3 tahun dan bertumbuh. Nah, kadang-kadang kan kita stop di situ. Apalagi saya omset sudah bagus, untung sudah bagus, cukup lah gitu. Padahal ada tingkatan selanjutnya, yaitu di level up jadi bentuk perusahaan. Nah, kenapa harus jadi perusahaan? Karena salah satu pertimbangannya adalah biasanya bisnis itu mati karena tidak ada penerusnya. Contoh kalau Om bikin usaha lah, sampai tua nih, punya perusahaan, punya sendiri, terus tiba-tiba di umur tua mau istirahat, mau pensiun lah, saya capek usaha, maunya anak yang gantikan, tapi anaknya nggak mau. Oh iya betul. Jadi berhenti betul. di generasi pertama gitu. Bahkan kalau kita lihat banyak toko-toko yang besar pada zaman dulu, sekarang mati. Mayoritas karena anaknya nggak mau melanjutkan. Oh iya betul. Gitu. Karena itu usaha bapaknya, udah bukan dalam bentuk perusahaan. Oke. Gitu. Betul. Om. Jadi kalau kalau saya itu mendengarkan, oh iya, dia ini dulu padahal orang tuanya itu pebisnis, kaya raya. Betul. Tapi kasihan sekarang ya hidupnya kayak begitu-begitu saja. Nah, itu maksudnya Om, kenapa level itu harus ke perusahaan ya? Iya, jadi target salah satu tujuannya supaya bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, generasi selanjutnya tidak harus anak atau keluarga sebenarnya. Oke. Kalau dia bisa membangun fondasi organisasi perusahaannya dengan baik, generasi selanjutnya bisa saja profesional. Oke, tapi tetap terima manfaat dari perusahaan tadi. Tetap pemiliknya. Oh, Kan? tetap sebagai pemilik. Iya, tapi secara organisasi bukan dia direkturnya. Pelaksananya bukan dia lagi gitu. Bisnisnya sudah bisa didelegasi Om. Iya, bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Iya.